Pewarta Java TV. Pemirsa Pewarta Jawa TV, berita meletusnya Gunung Merapi saat ini sedang menjadi perbincangan publik. Banyak mata tertuju pada gunung berapi yang sangat aktif dan sering memuntahkan isi perutnya hingga terjadi erupsi, di mana erupsi tersebut mengarah ke beberapa titik di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menurut Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi yang telah diberitakan oleh Metro TV pada hari Jumat 20 November 2020, bahwa magma Gunung Merapi telah mendekati permukaan. Pada hari yang sama, TV amatir juga menyatakan bahwa guguran di puncak Merapi semakin meningkat. Selain dipantau oleh para ahli dari Pusat Pemantauan Gunung Merapi, banyak orang memperbincangkannya dari sisi lain, yaitu tentang tanda-tanda alam yang mungkin muncul sebagai tanda akan meletusnya Gunung Merapi, baik itu kejadian alam maupun mitos yang banyak berkembang di masyarakat. Fenomena erupsi gunung berapi setinggi 2.930 meter dari permukaan laut tersebut banyak menyimpan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, di mana penduduk setempat meyakini bahwa Gunung Merapi selain dihuni oleh manusia, juga dihuni oleh makhluk-makhluk lainnya yang mereka sebut sebagai bangsa alus atau makhluk halus. Pemirsa Pewarta Jawa TV, ketika terjadi erupsi Merapi, masyarakat menganggap bahwa hal itu adalah amarah penjaganya. Kenapa masyarakat bisa mengatakan hal tersebut? Karena menurut cerita sejarah, gunung api ini dulunya bernama Jamur Dipa yang berlokasi di Laut Selatan Jawa. Suatu ketika, para dewa menginginkan Jamur Dipa dipindahkan ke tengah sebagai penyeimbang. Namun, pada saat itu kakak beradik pengrajin keris yang menjaga Jamur Dipa belum menyelesaikan pekerjaannya. Mereka meminta izin kepada dewa untuk diperpanjang waktunya. Namun dewa tidak memberikan waktu kepada mereka. Penolakan tersebut menyulut amarah kedua penjaga tersebut. Mereka mengancam akan memunculkan petaka abadi di Gunung Merapi. Salah satunya berupa magma Merapi yang terus memanas hingga sekarang. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang meyakini bahwa erupsi Gunung Merapi berkaitan dengan amarah kedua penjaga tersebut yang abadi hingga sekarang. Di samping itu, erupsi Gunung Merapi juga diyakini sebagai tuntutan kesetiaan dan pengorbanan seorang penguasa kepada rakyatnya. Rakyat harus rela menyerahkan jiwa raga seperti yang dilakukan mantan juru kunci Gunung Merapi, yaitu Mbah Marijan, yang meninggal dunia ketika Gunung Merapi meletus pada tahun 2010 silam.
Pemirsa Pawarta Jawa TV, berdasar informasi yang dilansir oleh Museum Gunung Api Merapi, gunung yang berada di 4 wilayah kabupaten sekaligus yaitu Magelang, Sleman, Klaten, dan Boyolali itu memiliki tempat yang angker dan sakral. Tempat yang paling angker di Gunung Merapi adalah Kawah Merapi. Tempat ini sering disebut sebagai istana dan pusat keraton makhluk halus Gunung Merapi. Masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi kerap mendengar dan melihat keraton dan bala tentaranya serta rajanya melalui mimpi dan suara. Bahkan mereka juga percaya ketika meninggal dunia, masyarakat lereng Gunung Merapi akan menjadi prajurit atau penduduk yang mengelola lahan pertanian di Keraton Merapi. Anggapan masyarakat tersebut bahwa Gunung Merapi adalah istana juga memiliki pintu gerbang utama. Pintu gerbang Keraton Merapi tersebut bernama Gunung Wutoh. Gunung Wutoh yang dijaga oleh makhluk halus yaitu Nyai Gadung Melati yang bertugas melindungi lingkungan di daerah gunungnya termasuk tanaman serta hewan. Selain tempat yang berhubungan langsung dengan Keraton Merapi, ada juga tempat lain yang dianggap angker. Daerah sekitar makam Syekh Jumadil Kubro merupakan tempat angker karena makamnya adalah makam untuk nenek moyang penduduk yang harus dihormati. Di dalam istana tersebut juga terdapat pasar. Pasar gaib tersebut disebut Pasar Bubrah. Berada di bawah puncak Gunung Merapi yang berisi batuan dan pasir. Pasar ini sering disebut Pasar Bubrah oleh masyarakat sekitar, yaitu pasar gaib yang dipercaya sebagai tempat yang sangat angker. Pasar Bubrah tersebut dipercaya sebagai pasar besar. Pasar besar milik Keraton Merapi, di mana batu besar yang berserakan di daerah itu dianggap sebagai warung dan meja kursi makhluk halus. Mitos selanjutnya, cerita di Bangker Gunung Merapi. Bangker yang semula difungsikan untuk berlindung dari lahar panas Gunung Merapi, saat ini sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Konon, pernah terjadi pada seorang wisatawan yang memasuki bangker tersebut ketika dia mengikuti lavatur. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari balik besi yang luasnya menyerupai kelas tersebut. Layaknya alam pegunungan, Gunung Merapi banyak dihuni oleh hewan. Namun masyarakat memiliki keyakinan bahwa beberapa jenis hewan tersebut yang tinggal di situ adalah hewan keramat. Di sekeliling Gunung Merapi yang dimiliki oleh Eyang Merapi. Binatang hutan terutama macan putih yang tinggal di hutan Blumbang pantang ditangkap atau dibunuh. Begitu juga dengan kuda yang tinggal di hutan Patok Alap-alap di sekitar Gunung Wutoh dan di antara Gunung Selokopo, Ngisor, dan Gunung Gajah Mungkur. Diyakini bahwa binatang tersebut dipakai oleh rakyat keraton makhluk halus Merapi sebagai binatang tunggangan dan penarik kereta. Dari banyaknya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, masih banyak lagi tempat-tempat lain seperti hutan, sumber air,
petilasan, sungai, dan jurang yang juga dianggap angker. Beberapa hutan yang dianggap angker yaitu hutan patok alap-alap. Hutan tersebut digunakan untuk penggembelaan ternak milik Keraton Merapi. Lalu ada juga hutan gamelan dan bingungan, hutan pijen dan blumbang, Bukit Turgo, Plawangan, Telaga Putri, Muncar, Goa Jepang, Umbul Temanten, Bebeng, Ringgin Putih, dan Watu Gajah. Pemirsa Pewarta Jawa TV, terlepas dari mitos yang berkembang di masyarakat, tanda-tanda alam tersebut patut dimaknai sebagai penanda dan sentilan kepada umat manusia untuk selalu menjaga alam dan lingkungan, untuk tidak dirusak dan digunakan seperlunya, dengan mempertimbangkan keseimbangan kehidupan alam semesta. Pemirsa, sampai di sini pembahasan tentang mitos-mitos yang berkembang di masyarakat sekitar Gunung Merapi. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain dengan bahasan yang lebih menarik lagi.